Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan berbagi yaitu tentang kisah pengamal istighfar yang mana semua doanya ataupun permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tentu tak luput dari kesalahan ataupun kehilapan dalam kehidupan sehari-hari. Maka sangatlah penting untuk beristighfar ataupun meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan memperbanyak istighfar adalah merupakan salah satu zikir untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dapat melapangkan rezeki, menambah kekuatan dalam menghadapi kehidupan, memudahkan segala urusan, serta menenangkan hati. Begitulah betapa hebatnya kedudukan istighfar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Syakir. Ada satu kisah nyata yaitu tentang pengamal istighfar. Kisah ini adalah seorang penjual roti di mana semua doanya dan permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Imam Ahmad entah kenapa tiba-tiba sangat berkeinginan untuk pergi ke kota Basrah di Irak. Sesampainya di kota tersebut, hari sudah gelap dan waktu Isya pun sudah masuk. Imam Ahmad pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah. Seusai sholat, beliau pun berbaring dalam masjid. Tak lama kemudian, marbot masjid tersebut mendatangi beliau. "Maaf Tuan, apakah yang Anda lakukan di sini?" kata marbot tersebut. Marbot tersebut tidak mengenal bahwa sosok yang dihadapannya itu adalah seorang ulama ternama, yaitu yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau saja Imam Ahmad mau memperkenalkan dirinya, tentulah marbot tersebut hormat akan melayaninya. Namun demikianlah ketawaduan seorang ulama. Ia tidak keberatan dianggap sebagai orang biasa. Namun apa yang terjadi? Sang marbot mengusir Imam Ahmad dari masjid itu dan melarangnya tidur di dalam masjid. Imam Ahmad pun lalu pindah ke serambi masjid. Namun sang marbot pun kembali menegurnya dan melarangnya tidur di serambi masjid tersebut. Lalu Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid tersebut. Namun tiba-tiba ada seorang yang memanggilnya yang tak lain adalah seorang penjual roti di sekitaran masjid tersebut. "Tuan, kesini Tuan," kata sang tukang roti tersebut. Dan Imam Ahmad pun mendekati penjual roti itu. Tukang roti tersebut menawarkan agar Imam Ahmad menginap di rumahnya. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar, rumahku tak jauh dari sini." Sang Imam Ahmad pun mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad pun memperhatikan tukang roti tersebut, yang mana mulut tukang roti tersebut terus berkomat kamit sambil membuat adonan roti. Imam Ahmad pun penasaran melihat tukang roti tersebut, yang mana bibirnya tak henti komat kamit dengan bacaan zikir. Lalu Imam Ahmad pun bertanya kepada sang tukang roti tersebut, "Apakah yang kau ucapkan? Dari tadi saya perhatikan bibirmu selalu komat kamit." Kemudian tukang roti pun menjawab, "Saya membaca zikir dan sudah saya biasakan dari dulu." "Sudah berapa lama yang kau lakukan itu?" tanya Imam Ahmad. "Sejak saya berjualan roti 30 tahun yang lalu," sahut tukang roti tersebut. "Lalu, apakah yang kau dapatkan dari istighfar tersebut?" tanya Imam Ahmad kembali. "Alhamdulillah semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum," jawab sang tukang roti tersebut. "Apa itu?" tanya Imam Ahmad. Sang tukang roti pun menjawab, "Saya minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan seorang ulama yang terkenal di negeri ini, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Namun sampai sekarang belum terkabul." "Allahu Akbar," kata sang Imam Ahmad. "Doamu sekarang terkabul. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah tiba-tiba aku sangat teringin untuk datang ke kota ini. Lalu dengan cara Allah,
Aku diusir oleh marbot dari masjid, hingga untuk dipertemukan denganmu. Mendengar ucapan Imam Ahmad tersebut, penjual roti itu pun terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad, dan ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Masya Allah, demikianlah dahsyatnya istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh doa penjual roti tersebut, yang mana beliau telah membiasakannya selama 30 tahun. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah dahsyatnya kekuatan istighfar jika kita istiqomah membacanya setiap hari. Bacaan istighfar itu ada yang panjang dan ada yang pendek. Jika yang pendek cukup dibaca hanya astaghfirullah. Jika yang menengah yaitu astaghfirullahalazim, dan juga yang panjang astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mana artinya, aku memohon ampun kepada Allah, zat yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Untuk itu, marilah kita selalu membiasakan diri untuk selalu beristighfar. Maka akan kita rasakan betapa dahsyatnya keutamaan daripada membaca istighfar secara istiqomah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.